Dia tidak memilih tim yang tepat pada situasi tertentu. Bung Harfa. Oke. Nah soal pelatih ini kan dibilang masih lama, enggak juga. Yang pasti belajar dari kesalahan, menurut saya kesalahan fatal ini, mengganti Sintayong dengan Patrick Kluivert, maka jangan sampai salah lagi nih. Karena kalau salah lagi bukan soal bola, tapi juga keuangan negara nih. Nah, yang ini itu sebetulnya level 5,5. Tapi yang ini saya mau lanjut ajar aja Bang langsung. Enggak mau uji tajam. Nah, sebelum kita sampai ke sana. Jadi diuji kan, tesis hipotesis gitulah. Kalau Sintayong pun yang bawa kita ke ronde keempat, belum tentu juga bisa lolos. Tapi dengan tadi perjalanan yang itu mungkin menjadi kita terima demikian ya akhirnya. Kalaupun enggak ya bersama dengan dia gitu maksud Anda. Iya, secara umum yang saya lihat seperti itu kan. Karena ya ini fakta saya di lapangan dari mulai di Australia, kemudian di Sidoarjo dan kemudian di King Abdullah Sport City. Kan nama yang bersangkutan kan bergema terus kan. Padahal dia udah nggak di situ loh. Ya ini bukan saya ngomong loh. Kita Bang Effendi juga nonton kan. Mungkin ini saya nggak tahu ya apakah ini sekedar ingin CLBK atau memang jadi simbol perlawanan terhadap ketidaksetujuan atas pengambilan keputusan dari federasi. Dan berkali-kali saya mengatakan, wah ini kombinasi STY dengan Pak ET ini luar biasa gitu. Tapi kemudian kan ada perpisahan yang kita semua sayangkan, dan akhirnya ya hope itu bukan hanya hope yang hilang, tapi hope itu benar-benar kita nggak lolos Piala Dunia dan kemudian orang mulai merasakan ada yang hilang. Nah makanya untuk kali ini jangan sampai salah lagi nih. Jadi pilih pelatih itu jangan, pas lagi Natal mau datang. Itu udahlah, jangan gitu-gitu, jangan udah nggak masuk lagi lah. Terus katanya apalagi kesamaan budaya dan bahasa. Lah di grup B itu pelatih Saudi itu nggak bisa bahasa Arab. Pelatih Graham Arnold, pelatih Irak nggak bisa bahasa Arab dan mungkin baru 1 bulan dia ke Irak. Jadi kayak gitu tuh udah nggak masuk lagi lah. Jadi pilihlah pelatih. Mungkin kalau nanti dipilih si A dipilih, saya rasa nggak semua dari kita sepakat. Pasti ada yang kayak Pak Roberto tadi, saya maunya Park Hang-seo. Mungkin saya maunya CLBK. Mungkin Bang Rocky mungkin maunya yang lain lagi. Tapi paling nggak secara empiris kita bisa melihat, masuk akal nih. Ada benang merahnya. Nah nanti biar waktu yang membuktikan apakah memang pelatih ini deliver atau enggak. Karena waktu dulu dari Luis Mia ke Simon, lalu Simon sebentar ke Sintayong pun banyak yang menolak juga. Katanya emang kalau udah ngalahin Jerman udah bakal bagus. Ya kan itu wajar, tapi ketika nanti dia perform masyarakat akan menerima itu. Makanya nih kali ini nih kalau feeling saya kenapa lama tarik ulurnya, ini mungkin ada yang satu mau ke kanan, satu mau ke kiri banget. Makanya lama seperti itu. Kalau Bung Rocky melihat adakah nama yang menguat atau feeling Bung Rocky? Kalau saya secara pribadi siapa saja pelatih saya terima. Artinya pelatih itu yang benar-benar punya dedikasi. Pelatih benar-benar mau kerja. Pelatih yang dimana tidak kenal yang namanya KKN. Artinya itu yang terjadi dengan Sintayong. Dia pelatih yang tidak kenal namanya KKN. Ya. Sampai di sana itu. Kita harus highlight. Apa pesan komunikasi di balik itu? Ini berapa nih? Tunggu, ini udah mau masuk ke gigi 4 nih. Pelatih yang tidak kenal KKN. Pertanyaan saya, emang ada pelatih yang kenal KKN? Oh banyak. Siapa? Coba sebut nama. Tahu Bang. Cek aja di pelatih liga semua banyak. Contoh begini. Coba cek pelatih asing semua yang di sini. Apa mereka punya apro? Tidak. Tapi mereka bisa melatih. Tapi pelatih lokal itu harus punya apro. Tunggu, KKN seperti apa yang Anda maksud? Jadi artinya begini, KKN itu saya mau dengan pemain itu, ya kayak contoh Sintayong. Dia memilih pemain itu berdasarkan apa yang dia butuh dalam strategi. Nah itu yang saya bilang itu pelatih yang jujur. Artinya banyak pelatih yang di liga sekarang juga mau masuk. Contoh kita mau untuk EPA saja kita punya pembinaan usia dini aja, itu minimal 15 juta harus bayar. Itu yang dimana federasi tahu. Dan semua juga mereka tahu. Sampai Om Indra Safri sebagai direktur teknik semua tahu. Yang bikin Liga Top Scorer Bang Yusuf tahu. Tapi mereka tidak bikin apa-apa.
Artinya ya memang yang harus dibenarin bukan yang harus dibenarin sebenarnya bukan pelatih dan pemainnya. Pengurusnya yang harus dibenerin. Nggak, saya menangkap pesan jangan-jangan Anda mau mengatakan kita butuh pelatih yang nggak boleh nurut-nurut amat sama federasi. Ya. Yang mengandung nilai-nilai pemberontakan dalam dirinya ketika dia berseberangan dengan independen dalam bahasanya Pak Roberto. Ada sependapat. Anda mau mengarahkan sependapat sekali. Contoh kayak tadi yang pelatih Belanda itu juga masih terjadi banyak di pelatih lokal. Artinya pada saat sebelum kompetisi saya sodorin manajemen sodorin pelatih, pemain dan pelatih. Dan pada saat di tengah perjalanan dia dipecat. Itu kan bukan pelatih pemain pilihan saya. Nah hal-hal itu juga yang artinya yang tadi bilang profesional. Nah kalau kamu sudah tahu Indonesia tidak bakal lolos, kenapa kamu ambil? Berarti artinya yang saya tangkap ya cuman saya daripada saya nganggur. Begitu. Jadi yang bikin kita susah untuk berprestasi. Samsir, Anda melihat, kalau disebutkan tadi ada CLBK, STY katanya siap loh, memberikan kode loh, siap untuk kemudian kalau memang harus dipanggil kembali itu. Tapi balik lagi ini soal tadi disebut mengenai berseberangan dengan federasi. Jangan-jangan memang kita butuhkan seorang ekspertis, bukan seorang loyalis. Loyalis dalam hari ini kepada sosok atau figur yang dianggap memang sosok sentral di balik pengembangan sepak bola di tanah air kita. Sebelum jawab itu saya mau mengevaluasi yang tadi saya bilang tentang Beckham. Yang tadi Bapak bilang kan kita butuh pelatih yang antisipatif ya. Ya itu contohnya. Berarti pelatih kita waktu lawan Arab dia tidak antisipatif. Beckham itu pemain yang sangat bagus kalau dengan bola. Tapi Beckham nggak bisa. Tanpa bola Beckham nggak bisa. Beckham bukan pemain yang bertahan. Itu maksud saya. Soal STY saya setuju kita CLBK sama STY karena menurut saya ada sesuatu yang belum selesai sama STY di sini. Masih ada cintanya STY di Indonesia menurut saya. Cinta yang belum selesai nih. Karena tiba-tiba diputus di tengah jalan. Kayaknya kalau saya lihat dia, saya beberapa kali juga ketemu dia. Orangnya fair. Terus kita juga lihatlah kebersamaan STY sama pemain. Itu kita bisa lihat. Kalau saya cocoknya di Indonesia itu, saya cocok sekali sama Pak Rahmat Darmawan. Karena apa? Dia sangat kebapaan. Gitu. Jadi ketika ada kedekatan emosional sama pemain, itu ngaruh loh di lapangan. Kayak pemain tuh gue rela lari kayak gimana aja, gue rela mati-matian di lapangan, biar gue menang ya, biar pelatih aman. Karena gue suka sama pelatih itu. Gitu. Peserta ataupun mungkin hadirin yang ada di sini punya pandangan. Sependapat tidak kalau kita CLBK kembali kepada Sintayong, atau kita harus move on kepada nama baru yang mungkin lebih progresif membawa kemajuan timnas kita? Sependapat? Dia mau. Kalau berbeda nggak apa-apa, jangan takut dihujat. Kalau sama juga nggak apa-apa. Biasakan berpendapat. Kalau Sintayongnya mau, kalau dia nggak mau, belum tentu dia udah mau bang. Anda menduga nggak akan mau? Nggak, dia udah oke. Dia sudah ngasih sinyal. Sudah kotak-kotakan dengan Bung Harpa. Jadi gini. Jadi agen Sintayong ada di depan kita. Bukan, kita dengarkan. Kan ada dua pot nih dalam pemilihan pelatih menurut saya. CLBK atau pelatih baru. Pelatih baru itu ada beberapa kandidat yang kita juga fair, yaitu Timur Kapatse. Dia juga udah oke juga nih. Udah langsung bilang saya tertarik. Dan dia punya sejarah juga kan, main di GBK 2007 dan ngalahin kita di semifinal Piala Asia U23 tahun lalu. Ya, dia udah bilang oke. Dan bagus, semua dia masuk checklist menurut saya. Tinggal harga sih kayaknya masuk lah. Sama-sama Asia cincai lah. Satu lagi sebenarnya banyak yang orang, tadinya Jesus Casas, tapi dia udah sangat dekat dengan Singapura. Jadi kita drop dulu. Satu lagi itu bekas pelatih Yordania, Hussein Amota. Dia itu yang bawa Yordania ke final Piala Asia 2024 yang dalam tanda kutip dicirangin wasit Manning. Nah itu juga bagus juga tuh. Dan pernah bekerja sama dengan direktur teknik kita yang nggak tahu statusnya sekarang masih direktur teknik atau udah dipecat, Alexander Zwiers. Nah itu pernah kerja sama juga. Ini juga masuk nih. Itu pot baru. CLBK itu juga pot sendiri. Nah sebenarnya kalau dari beberapa kriteria yang saya buat sendiri, misalnya soal budget, terus soal pengenalan sepak bola Asia, acceptance fans, itu ya menurut saya Sintayong. Sekarang soal budget, setahu saya dia itu masih dicicil. Iya, Prof ya. Saya karena bukan ahli bagian pemberian kredit, jadi saya nggak terlalu tahu persis. Tapi saya pernah dengar gitu. Boleh nggak saya mencoba keluar dengan pemikiran yang lain? Karena ini semua saya setuju aja.
Cuma Sintayong ada catatan sedikit aja, walaupun luar biasa. Di Ulsan nggak terlalu gemilang. Tapi kan orang bisa bilang beda dong klub dengan pengalaman yang sudah ada dan lain sebagainya. Ya itu perlu jadi catatan. Saya gembira aja semuanya. Nah tadi saya mau bilang gini, Ketua Umum PSSI ini atau Pak Erick Thohir ini kan terkenal dalam konteks belum tentu ada orang yang bisa membuat sepak bola kita begitu bergelora dengan euforianya sampai hari ini. Belum tentu karena belum tentu juga ada yang berani maju, ya kan? Tapi sampai saat ini kenyataannya demikian. Orang akan mengatakan, wah kalau dia meninggalkan Ketua Umum PSSI konsentrasi di Menpora, siapa yang bisa membuat gelora dan euforia seperti ini pada satu sisi? Tapi pada sisi lain, saya mau mengatakan ya, dengan segala kelebihan yang ada itu, kalau kita hitung-hitung nih, apakah APBN ada tidak di sepak bola kita? Di catatan saya ada 199,7 miliar dari 227 miliar rencananya. Jadi sedang berproses segitu. Nah kalau tadi bicara soal berapa yang sudah dikeluarkan sebelumnya untuk mengajak Pak STY pulang dengan dicicil, ditambah dengan berapa yang harus dikeluarkan untuk kompensasi Pak Patrick Kluivert dan teman-temannya itu untuk pulang, walaupun nggak jelas ini tadi Alexander Welles ikut pulang nggak ya, nggak. Jordi Cruyff, Om Simon Tahamata juga nggak jelas juga tuh, karena itu tidak tergabung dalam kelompok Kluivert. Jadi Om itu Simon nyari, tapi terakhir Alex Pastur katanya semuanya udah pulang juga, jadi kita nggak ngerti nih. Simon mudah-mudahan nyari bakat-bakat muda terus lah ya. Tapi yang mau saya katakan, dengan budget-budget yang seperti itu, kalau kita hati-hati, kenapa nggak Jurgen Klopp sekalian misalnya? Budgetnya ada nih. Ya, yang sudah terlanjur Anda pakai loh itu ya. Yakin Bang Effendi, Prof ada budgetnya untuk Jurgen Klopp? Nggak, ini kan sudah terlanjur. Sebagian dikasih cuma buat kompensasi pulang. Sudah 2 pelatih loh dikasih gitu. Kalau ini hati-hati digunakan, nggak untuk membuka pikiran saja. Walaupun saya tahu sekarang potnya seperti itu. CLBK besar sekali yang ingin. Ada juga yang mengusulkan nama-nama tadi sampai Timur Kapatse, kemudian. Iya, tapi kita baca dulu ya hasil pollingnya. Hasil polling kita sekarang. Bung Ege ya. Siapa yang pantas gantikan Kluivert di timnas? Dan kita sudah lihat ada 502 votes terus bertambah. Kayaknya selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bung Harpa tadi. Banyak yang ingin CLBK nih. Sintayong 74%, Frank de Boer 3%, Louis van Gaal 4%, dan Timur Kapatse 18%. Berarti masih banyak nih loyalis Sintayong. Saya nggak ada masalah. Saya berarti memang kalau ini ada ya, ini kan mungkin apa jajak pendapat. Betul. Perlu ada survei juga. Karena survei bola yang sebelumnya agak meleset. Ada survei yang menyatakan waktu itu walaupun gagal ke Piala Dunia, masyarakat tetap mengendaki Patrick Kluivert. Betul kan, ada survei yang begitu tuh? Ya, itu metodologinya perlu dipertanyakan itu. Bukan cuma itu, maksud saya cepat sekali tiba-tiba belum selesai surveinya kita nikmati udah pergi Patrick Kluivertnya. Jadi saya belum sempat mendalami metodologinya, Patricknya sudah disuruh pulang. Jadi apa pesan komunikasi di balik itu? Pesan komunikasinya adalah ini jajak pendapat ya. Survei soal lain lagi. Tapi kan keputusan ada di Exco bersama dengan Pak Erick Thohir yang fenomenal ini. Pertanyaan saya adalah dulu kesannya seakan-akan ini pulang karena ada kondisi ruang ganti. Ini ruang ganti ini termasuk ruang meeting, ruang mandi atau apalah pokoknya ini ruang ganti yang tidak harmonis. Setiap saya ngomong bunyi keretanya pas. Memang artinya ini penting gitu di garis bawah yang mau bunyi kereta. Nah maksud saya masalah ini nggak ada masalah sekarang berarti kan harus itu kan. Betul. Artinya harus siap sepak bola itu sebagai organisasi modern. Bukan perasaan one man show, two man show, three man show, four man show. Jadi ruang ganti dikelola bersama, ya kan? Oleh pihak-pihak yang misalnya sama-sama bisa membuat ruang ganti itu menjadi efektif tanpa terpancing oleh isu-isu yang besar di media sosial misalnya, gitu ya. Jadi tertib organisasinya, organisasi yang modern itu terlihat untuk menangani masalah ruang ganti. Kalau ruang ganti itu yang menjadi pokok persoalan pada waktu STY dulu, kurang lebih gitu ya. Karena kan kalau enggak dia dikembalikan, tapi kan dulu masalahnya betul, masalahnya ruang ganti dulu ya. Atau ada ruang-ruang lain. Tapi kan ternyata itu sudah dibantah oleh orang yang ada di dalam kan. Karena kalau yang ngomong kita, yang ngomong mungkin pihak kata-kata Sintayong mungkin bias. Tapi itu udah dibantah oleh Calvin Verdong dan juga Ragnar Roratmangun dalam sebuah podcast bahwa dinamika dan itu tuh sekarang nggak ada. Dan setahu saya masalahnya hanya dengan satu orang, bukan dengan yang lain. Dan itu biasa dalam organisasi, nggak ada yang nggak ada dinamika. Jadi yang masalah yang disampaikan selama ini nggak benar.
Ya udah dibantah dengan orang yang di dalam sendiri kan pemainnya. Orang dipulangin tapi bukan saya, bukan kasihan juga loh orang dipulangin dengan alasan yang kurang pas gitu. Nah, itu dia. Orang pulang loh. Alasannya kurang pas. Dan dicicil pula kan pesangonnya atau gajinya. Oke, baiklah. Tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber kita. Ini makin seru ya. Untuk seru-seruan, kita punya kuis nih. Kita punya kuis siapa dia. Nah, kita mau tebak-tebakan dulu, boleh ya? Tepuk tangan dulu sekali lagi untuk kita semua di sini. Nah, saya mau geser ke sini. Nah, kelihatan nggak kameranya ke sini nih? Nah, di balik ini kita akan tes narasumber kita. Pengetahuan bola mereka kan luar biasa tadi, bicara soal bola. Nah, kita mau cek seberapa mengenali mereka figur-figur yang ada di balik ini semua. Kita sudah siapkan ada beberapa nama di sini. Nah, ini yang kelihatan nih rambutnya dengan tangannya. Nah, ada yang mau jawab nih. Siapa kira-kira? Ini saya kasih clue nih. Ini mantan pemain timnas bintang Persija, pernah main di Selangor. Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas, tepuk tangan untuk Samsir Alam. Oke, betul ya. Tepuk tangan dulu untuk Samsir Alam. Nah, sekarang yang berikutnya nih. Nah, ini jidatnya nih yang kelihatan nih. Nah, sebentar. Tadi sempat disebut namanya oleh Samsir Alam. Pernah menjadi pelatih timnas U23. Iya. Prof. Riddle. Bukan. Oh, bukan. Coach Rahmat Darmawan. Oh iya. Luar biasa sekali, tepuk tangan untuk Samsir Alam. Coach Rahmat Darmawan. Di sini kelihatan kayak bule. Ternyata saya dihalangi oleh lampu-lampu hijau ini. Nah, ini tuh, kalau ini saya minta Bung Rocky Putira yang jawab. Ini kacamatanya. Yang tadi dia nggak berani sebutin nama orang yang di kamar ganti itu. Bung Harpa udah tahu nggak? Nggak boleh Bung Harpa. Kamar ganti yang bikin panas. Prof Ege, ini siapa kira-kira? Ini CLBK ya? Bukan CLBK. Tapi sosok yang tadi kita bahas terkait juga dengan CLBK. Ini kalau Iya, ini yang tadi dia nggak berani sebutin nama tadi. Siapa kira-kira Bung Rocky? Toel. Teman saya. Tommy Wali. Tepuk tangan dulu untuk narasumber kita. Ini gini-gini sahabat kita juga nih, Bung Toel nih. Semua sahabat kita. Semua sahabat kita ya. Nah, ini tangannya jempol begini. Terus ini apa nih? Nah, ini bibirnya. Ini sosok yang dari tadi kita bicara gigi 3, gigi 4. Nah, kira-kira ini gigi 5-nya. Ini temannya Toel. Oh, tahu saya, ini orang paling penting di Indonesia ini dalam sepak bola. Siapa kira-kira Bung Harpa? Pak Erick Thohir. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bung Harpa, Pak Erick Thohir.